Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusyariyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang sudah. Tentu saya tidak akan menggurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritain mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latilah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal tidak. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lu kan nggak mungkin orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau mau menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu sekali. Wong Quran itu hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kores ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andai kan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap pun kosong, ada yang seretan nggak nyaman, karena berakhir. Artinya apa? Kalimat Khalidina Fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama. Waduh, berarti kita dari 70 wayu kabeh. Jebule kok ora sido. Jebule kok berat. Jadi nggak nyaman kalau tidak ada Khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar. Nah, makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170, Al-Risalah Al-Qusyariyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti tinggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil sering wafi batin nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada biro asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang gimana saya toreh itu gesik. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Usmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat itu memang tak baca di kamus. Aslu sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu wasin. Kok tahu tahun kelahirannya? Jadi justru yang sirat itu minus sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istiqoroh, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Usmani. Sehingga wawahu yaqubidu wa yaqsid. Itu mesti wasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus nanti baksin. Tapi orang Arab itu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok. Tapi dibaca. Nah bayangkan kalau sampai ngarang kitab, murid kalau sampai itu setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kita takrib yang kecil saja, wafi badin nusah. Sekarang nggak bisa wafi badin nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena amla alaina Syafi'i.
Imam Buaiti ngarangnya amla aliyana syafi'u kata. Imam Muzani bilang amla aliyana syafi'u kata. Imam Rabi bilang amla aliyana syafi'u kata. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu. Allah lagi khalaqa min dzufin, kadang dibaca min dzufin. Pas ngaji sama Musbah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah ganda. Imam Asim itu dua orang ini ngaji enggak pernah ganda. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Loh, kufan, kufuwan, cocokan. Lah aku dibaca kufuwan, aku dibaca kufuwan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya dengan bacanya kufuwan. Iya, tak baca kufuwan. Kenapa ke saya kufuwan? Yo kamu tak baca kufuwan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Subah alama akroani Zirun bin Ubais. Wa akro tu kaya Hafiz alama akroani Abdurrahman bin Habib As-Sulam. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke kori-kori yang lain, lebih dekat ke Nyun Sewu Imam Nafi. Imam Nafi adalah imam sing yuhamis, suka hamzah. Jika saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufan. Karena mirip-mirip nakis wawi, mas. Karena goza yahzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mah muslah, jelas itu mah muslah. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah, Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u bukan yastahzi. Jika ada qiraah mutamimah lil asra, misalnya Imam Ja'far, Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes. Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Di'lah. Imanan asluhu ikmanan ala wazni if'ala. Bila dalam datusannya ya an ya badal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'lah? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'lal, amanah di'lal, imanan amin di'lal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Jadi Imam Asim jawab, wes tak jong, kowe ngajimu jebar. Kowe ku sudah tak wacakno guruku sing jenenge Zurin bin Ubais. Kowe hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulam. Wes rasa takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere mikiro atau Asim ala riwayati hafiz atau riwayati. Sama tak ceritanya, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhamis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. Wong sing nyeritakno tentang hukum Allah. Karena Imam Asim baca gitu di fiilnya nabi ibadi ani nabi nyeritakno sih. Amma yatasaalun anin nabailah. Jelas itu mahmus lah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah asapah wa quraisyun lam tuhammis wa banu tamim tuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka hamzah, banu tamim suka hamzah. Sehingga qiraah ada kufan, ada kufuan, ada kufuan. Hus'an karena ya jelas matinya haza haza mesti hus'an. Atau Mas Hadi senengane kafara yakfurut takfiron, niatnya elek. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar nggak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Asir atau dikatakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas mana nih, ya ayuhan nabiu, wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya karena kitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh al-Dhaif Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau Nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular dan Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa qaumta. Karena kalau orang enggak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matoleh, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya karena nanti kan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial di antara bapak itu kalau wasiat pokoknya sarang ajen langsung putus diulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama nanti bapak saya itu nasibnya agak sial, punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu, di sini Basal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Bapak Mutamakin di Mas Nabi Sepuh apa Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur Bang keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholek. Kholek itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu enggak pernah berani sama itu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, mumpun nasib pemerakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah nggak pernah ngaji Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran bapak gitu. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Ki Zubedi diantar ke sini di Badullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira sepuh Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi ya tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesalehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh.
Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh. Ada orang itu tukang kulak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa masalah begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abi Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyanyi saya, makam saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai ini tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap nganggep aku nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku kuati. Ngene ditinggal tuh. Jadi kowe ibadah terus itu untuk nganggep aku ora pati-api. Ya ono ilmu gitu ya aku ben. Lah saya ini kan khawatir jangan-jangan Mas tadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina itu insya'a au ya sudah kita mau tegas gimana potensi Allah bisa mentutup. Saya pernah sowan sama Mbak Mun tadi. Kowe mazhab yang jelas torot yang kota panjenengan terkenal kira tegas. Jaga mun wiwi. Kowe mazhab. Saya kebetulan yo rada pinter berarti. Nggih mazhab panjenengan dari salah kamil amri seun au yaqub alim. Ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas itu kadang mari gitu, kadang yo nyek. Mulane aku melok ora jelas wong ora roh. Jadi ra jelas itu ya mazhabku. Berarti ra jelas udah jelas ya wis ngono kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern Mas Adi ora jelas iki koyo ngono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur enggak tahu. Man dzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya saja maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib ini gimana ini? Yang hilang kan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dula. Bapak itu pernah didhawuhi Mbak Dula ini share sekarang. Nur kaya geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbak Dula ke Bapak, saya masih ingat betul. Kaya geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madhab Imam Sa'roni, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkal sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng ngaji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya karena saya basariyah tapi tetap nganggep potensi diberi. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang keadilan. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejugeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik nyari Allah gimana dengan orang fasik? Ya ada inna boleh juga mal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw makanya saya Nawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu sampai wala ta'tu enaka anhum wala sabruse itu adalah orang kafir namanya ini tapi aslamu wa hasuna islamuhum tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna Islam. Jadi itu termasuk sisi hebatnya saya Nawawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aqalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furud. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfir. Itu yang enggak boleh. Makanya man dzalladzi ta'ala ala fulan alla aghfira dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala. Saya melebur di sana dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Saya kira demikian. Sebelum ini langsung pamit sama kalian mas saya karena ini memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin ikut tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan mohon semoga ibu saya diberi yang terbaik. Insyaallah kalau pergi pundi sepanjang badhe pokoke kula berkali-kali salat hajat tentang Allah. As'aluka ya Allah kulal khairat intak kangge ibu kula mergi kula mboten saged napa-napa di depan Allah namun nyuwun yang terbaik mugi Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.